Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Satyana Vitayanti. Saya dari kelas Paccesore semester 3, nomor absen 6, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Weda. Untuk materi yang saya bahas yaitu tentang siksa yang merupakan bagian dari Wedanga. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari siksa. Siksa berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti instruksi, pelajaran, belajar keterampilan, pelatihan dalam suatu seni. Jadi, siksa merupakan bagian dari Wedanga yang mempelajari tentang fonetik dan fonologi dalam bahasa Sanskerta. Siksa memuat tentang petunjuk-petunjuk tentang cara yang benar dalam pengucapan mantram serta tinggi rendahnya tekanan suara. Karena siksa adalah bagian dari Weda yang memuat tentang suara dan berfokus pada huruf-huruf Sanskerta, aksen, kuantitas, tekanan, melodi, dan aturan dalam kombinasi kata-kata eofonik. Nah, kesalahan dalam membaca mantra akan menimbulkan pengertian yang berbeda. Karena salah dalam membaca atau salah intonasinya, maka kata tersebut akan memiliki arti yang berbeda. Ajaran siksa kemungkinan berkembang dengan baik pada saat Aranyakas dan Upanishad dari Weda sedang disusun. Aksara telah dikelompokkan menjadi vokal atau suara, berhenti atau sparsa, semivols atau anasta, dan spirans atau yusman. Nah, dalam teks-teks kuno, siksa sudah dijelaskan memiliki 6 bab. Yang pertama ada warna atau suara, yang kedua ada suara atau aksen, dan yang ketiga ada matra atau kuantitas, dan yang keempat ada bala atau kekuatan dalam artikulasi, dan yang kelima ada saman yaitu resital, dan yang terakhir ada samtana yaitu hubungan antara sebelum dan sesudah suara. Dalam bidang studi Weda, siksa telah mengatur aksara Sanskerta dalam urutan rasional, di mana masing-masing telah dipetakan ke dalam sifat anatomi suara manusia, yaitu dari belakang ke depan tenggorokan atau di paling belakang, langit-langit, palatal ridge, gigi dan bibir. Pratyaksa adalah buku teks siksa tertua dari setiap cabang Weda. Teks siksa kemudian lebih terspesialisasi dan sistematis, dan sering disebut dengan judul sufiks siksa, seperti Naradya siksa, Vyasa siksa, Pari siksa, dan Sarwa Samata siksa. Para pratyaksa yang berevolusi dari teks Weda kuno pada Pata atau pada Aronda sekitar 800 sebelum Masehi memuat tentang cara pengucapan Weda. Ada pratisakyas terpisah untuk setiap Weda. Beberapa pratisakyas yang bertahan hingga era modern, dan teks-teks ini menyempurnakan struktur suara pada tingkat nuansa yang berbeda.
Beberapa menambahkan lebih banyak huruf ke himpunan dasar dalam huruf Sangsekerta, seperti Rigveda Pratyaksa, menambahkan 47 huruf. Selanjutnya ada Sukla Yajurveda, huruf. Taittiriya atau Krishna Yajurveda Pratisakya, 52 huruf. Yang keempat ada Atharva Veda Pratisakya atau Saunakya Sakya. Yang kelima ada Samaveda Pratyaksa atau Rig Tantra, 57 huruf. Dan Puspa Sutra merupakan pratyaksa kedua dari Samaveda. Dan yang terakhir ada Paniniya Siksa, 63 atau 64 huruf. Siksa dan Pratisakyas menghasilkan kejelasan dalam memahami struktur permukaan bahasa. Untuk kejelasan pelafalan, mereka memecah senyawa Weda besar menjadi batang kata, prefik, dan sufik. Gaya pelafalan atau vata tertentu, seperti Jatapata, melibatkan pergantian suku kata, mengulangi kata terakhir dari sebuah baris ke awal baris berikutnya, dan permutasi lainnya. Dalam prosesnya, sejumlah besar morfologi dibahas, terutama mengenai kombinasi suara berurutan yang mengarah pada modalitas sandi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Video hari ini saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.